Orang kita sambungin, labas. Dari bahasa Arab, lewat. Jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap bekerja, siap hadapi tantangan. Kalau mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan, cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong, buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil, mau berangkat nggak jadi. Papa, kenapa nggak jadi? Hujan mah, kan ada payung. Takut riak. Setelah itu darah, maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik, mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja, bukan berarti nggak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik Safa Marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang sampai Marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda, bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep, yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerjakan, yang suksesnya teman Anda, tidak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil, kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat, ini yang nggak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kau nggak selesai-selesai, ya Allah? Itu wajar, teman-teman, itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, mata nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari. Dan cara mengatasinya diturunkan Quran surah ketiga ayat 142, paling kiri sebelah atas. Perhatikan dahsyatnya. Yang pertama diterangkan tantangannya, yang kedua dijelaskan cara mengatasinya. Saya mau berhenti sampai di titik ini, nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama, ada salah satu perusahaan, karena ini direkam saya nggak sebutkan perusahaannya, perusahaan otomotif besar, sedang turun gratis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekkan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Selesai se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua, sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekkan, naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga. Sedang turun, karyawan semua dikumpulkan. Lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis. Quran surah ketiga, ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Ya, saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depan ya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah.
Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi, hati-hati Valvian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi. Bu, hati-hati tuh. Pulang dari pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun, ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita. Nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dikhususkan dengan surga. Tidak dikhususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngomong minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak, baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, nggak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun anggur yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri Anda terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu, kesungguhan, serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius, cintai pekerjaan Anda. Ya, belajar anak-anak serius, pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, nggak pernah nanya, kadang ngantuk, pulang, ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. Ya, sistem SKS, ya, sistem kebut. Ya kadang-kadang sejam Bu, Pak. Saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, Ustaz gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan, besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya, baru semalam dia dapat 8, saya 7,5. Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya. Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya nggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar